saya Nurul Mutmainah di channel YouTube saya, khususnya di segmen edukasi hukum. Kali ini saya akan membahas tentang hal yang masih terjadi kesalahpahaman nih di masyarakat mengenai penggunaan materai pada surat perjanjian atau surat pernyataan. Nah, kebanyakan di masyarakat berpikir bahwa dalam surat perjanjian itu wajib dibubuhi dengan materai. Kalau tidak dibubuhi materai, katanya itu tidak akan sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum. Apakah benar asumsi masyarakat ini? Mari kita bahas. Jadi, karena membahas tentang perjanjian, kita pertama-tama harus memahami dulu apa sih syarat sah perjanjian. Nah, mengenai syarat sah perjanjian ini telah diatur di pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa syarat sah perjanjian itu yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang atau biasanya kita sebut dengan sebab yang halal. Nah, setelah mengetahui syarat sah perjanjian, kita juga harus paham apa sih materai itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai diatur bahwa bea materai adalah pajak atas dokumen. Kemudian diatur lagi bahwa dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Jadi, dari dua pengertian di atas tentang perjanjian dan materai, apakah ada hubungannya? Apakah di dalam syarat sah perjanjian tadi diatur bahwa dalam perjanjian itu harus ada materai? Nah, ternyata tidak ada. Jadi, syarat sah perjanjian itu tidak harus menggunakan materai. Nah, tetapi kenapa sih di dalam surat perjanjian atau surat pernyataan itu biasanya dibubuhi dengan materai? Terlebih lagi misalnya dokumen-dokumen yang penting, misalnya perjanjian atau perikatan, perjanjian kerja, itu biasanya semuanya menggunakan materai. Kenapa sih seperti ini? Oke, mari kita urai ya. Surat sebagai alat pembuktian terbagi atas dua, yaitu akta dan bukan akta. Dan akta terbagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu surat dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, dan harus dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Di dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai akta diatur di dalam pasal 1867 sampai pasal 1880. Kita bahas dulu nih perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan akta tersebut. Apabila akta otentik cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan dan di hadapan pejabat pegawai umum seperti notaris, hakim, panitera, jurusita, dan pegawai pencatatan sipil, maka untuk akta di bawah tangan, cara pembuatan akta tersebut tidak dilakukan dan tidak di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Nah, contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Sedangkan akta di bawah tangan, contohnya adalah perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli. Jadi, salah satu fungsi akta itu yang paling penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris, serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, yang berarti kebenaran mengenai hal-hal yang tertulis di dalamnya harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Menurut pasal 1857 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan
tanda tangannya diakui oleh orang yang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna terhadap orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Nah, di Undang-Undang tentang Bea Materai juga diatur bahwa terhadap suatu perjanjian dan surat-surat lainnya dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, maka dikenakan atas dokumen tersebut materai. Jadi materai di sini itu pajak, bukan syarat sahnya perjanjian ya. Dengan tidak adanya materai itu di dalam perjanjian, berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti di pengadilan. Sedangkan perbuatannya itu tetap sah. Jadi misalnya ada perjanjian jual beli nih. Apakah perjanjian jual belinya itu tidak sah juga? Tetap sah. Tetapi jika ingin dijadikan alat bukti di pengadilan itu belum bisa. Nah, bagaimana nih jika suatu surat perjanjian tanpa materai ingin dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan? Maka permateraian itu bisa dilakukan belakangan. Nah, oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah dalam suatu perjanjian itu syarat sahnya tidak ada diatur bahwa harus menggunakan materai. Tetapi materai ini adalah sebagai pajak yang dikenakan oleh negara bagi akta ya, bagi akta, tetapi juga akan dikenakan bagi surat-surat yang menjadi bukti di pengadilan. Jadi, jika kalian melakukan perjanjian tanpa menggunakan materai itu tetap sah. Tetapi jika ingin menjadikan bukti di pengadilan kemudian hari, itu kalian dapat melakukan permateraian belakangan. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Kalau punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Bye.